Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang merupakan remake atau garapan ulang dari film asal China dengan judul Karate Kids. Film ini dibintangi oleh aktor muda Jaden Smith yang beradu akting dengan Jackie Chan yang merupakan aktor kawakan dari Hong Kong. Film ini menjadi salah satu film tersukses yang menghabiskan budget produksi mencapai 40 juta dolar Amerika Serikat dan berhasil mencetak keuntungan bersih sebesar 359 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket di seluruh dunia. Film yang rilis pada tahun 2010 ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang sering menjadi bulan-bulanan siswa ahli karate di sekolah barunya. Namun hal tersebut yang membuatnya bertekad untuk mempelajari seni bela diri kungfu. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Semongko. Kisah ini bermula ketika seorang anak laki-laki yang bernama Trey Parker harus berpisah dari teman-temannya di Detroit untuk pindah ke Beijing, China. Karena tuntutan pekerjaan sang ibu yang mengharuskannya pindah setelah ayahnya meninggal dunia. Sesampainya mereka di bandara China, mereka sudah ditunggu oleh seorang wanita yang ditugaskan untuk menjemput mereka berdua. Dalam perjalanan menuju ke tempat tinggal mereka, proses beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa baru, dan tempat yang baru adalah sesuatu yang sedikit susah untuk dilakukan, khususnya bagi anak-anak seumur Trey Parker. Dia merasa asing di tempat dan suasana negeri Cina yang baru ia kenal. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah apartemen yang sudah disiapkan sebagai tempat tinggal mereka selama tinggal di China. Ibu Trey yang kesal dengan kebiasaan buruk Trey yang menaruh jaketnya di lantai, menyuruh Trey untuk menggantung jaketnya di tempat yang seharusnya. Namun Trey yang merupakan anak yang bandel berdalih kalau ia lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Detroit. Ibu yang begitu menyayanginya akhirnya memaklumi hal tersebut. Setelah itu, Ibu Trey yang mengetahui pemanas air di rumahnya rusak, menyuruh Trey untuk mencari Mr. Han yang merupakan tukang reparasi di apartemen tersebut. Karena Trey adalah penghuni baru di tempat itu, Trey bertanya kepada satpam yang berjaga, di mana Mr. Han berada. Sesampainya Trey di tempat di mana Mr. Han berada, Mr. Han yang memiliki kepribadian pendiam dan menutup diri, merasa terganggu dengan kehadiran Trey karena Trey adalah orang asing yang belum dikenalnya. Karena merasa diacuhkan, Trey yang sudah memberitahu Mr. Han lalu pergi ke sebuah taman di mana ada banyak anak-anak dan orang-orang yang sedang asik bermain dan berolahraga. Trey yang senang dengan suasana tersebut kemudian ikut bermain bersama mereka. Setelah selesai bermain, Trey melihat anak perempuan cantik yang bernama Mei Ying sedang duduk di bangku seorang diri. Trey yang merasa menyukai gadis cantik itu lalu memberanikan diri untuk mendekatinya. Karena Trey memiliki tingkah yang konyol, Mei Ying yang sedari tadi memperhatikan tingkah konyol Trey saat bermain juga tertarik dengannya. Di sisi lain, terlihat Cheng yang sudah dari dulu menyukai Mei Ying tidak suka dengan keakraban mereka berdua, lalu datang menghampiri mereka. Cheng yang cemburu lalu mengajar Trey hingga tersungkur dengan luka pukul di wajahnya. Akhirnya, dengan mengendap-endap, Trey yang tidak ingin diketahui sang ibu diam-diam langsung masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya adalah hari pertama Trey masuk sekolah barunya. Sebelum berangkat sekolah, Trey menyempatkan waktu memoles mukanya dengan makeup agar luka lebam di wajahnya tidak diketahui oleh sang ibu. Namun sialnya, setibanya Trey di sekolah, Trey melihat Cheng yang mengajarnya kemarin di taman ternyata satu sekolah dengannya.
Saat jam istirahat tiba, Trey yang sedang mengambil makan siang di kantin terkejut dengan Mei Ying yang ternyata juga satu sekolah dengannya. Sore hari saat Trey sedang belajar kungfu dengan menirukan gerakan kungfu di televisi, Mr. Han datang untuk membetulkan pemanas air yang rusak. Dari sudut kamar mandi, Mr. Han terus memperhatikan Trey yang sedang menirukan gerakan kungfu yang sedang dipelajarinya. Karena terlalu asik menirukan gerakan kungfu, Trey tidak mendengar Mr. Han yang memanggilnya. Mr. Han lalu melemparkan tutup botol dengan menggunakan jari manisnya. Hal ini membuat Trey terkejut terheran-heran. Tak lama berselang, ibu Trey yang baru saja pulang dari bekerja lagi-lagi kesal dengan kebiasaan buruk Trey yang menaruh jaketnya di lantai. Sang ibu bosan harus terus-menerus menyuruh Trey untuk menggantung jaketnya di gantungan. Kejadian tersebut diperhatikan oleh Mr. Han yang sedang berada di kamar mandi. Singkat cerita, setiap hari Trey selalu menghindar dari Cheng dan kawan-kawan karena trauma atas kejadian di taman pada waktu itu. Suatu ketika saat sang ibu sedang libur bekerja, ia mengajak Trey berjalan-jalan di pasar tak jauh dari tempat tinggal mereka. Di sana Trey mendengar teriakan orang-orang yang sedang berlatih bela diri dari salah satu gedung tak jauh dari pasar tersebut. Ketika sedang asik melihat anak-anak yang sedang berlatih kungfu, Trey dikejutkan dengan Cheng yang sedang berlatih bela diri di sana. Hal tersebut membuat Trey merasa tidak senang dan segera pergi dari sekolah kungfu tersebut. Trey yang merasa tertekan dan trauma lalu mengajak sang ibu untuk pulang ke Detroit. Namun karena tuntutan pekerjaan, sang ibu menjelaskan kepada Trey kalau mereka harus tinggal dan menetap di China. Kemudian, keesokan harinya sekolah mengadakan tur ke kota terlarang yang menjadi ikon di kota Beijing. Di acara tersebut, Trey kembali bertemu dengan Mei Ying. Namun Trey menghindar dari Mei Ying lantaran Cheng yang tak suka terus-menerus memperhatikannya. Suasana yang seharusnya membuat Trey senang malah membuat Trey sedih dan ketakutan. Suasana itu terbawa sampai di dalam bus saat mereka hendak kembali dari acara tur. Trey yang merasa kesal dan masih menyimpan dendam, dengan mengendap-endap berniat menjahili Cheng dengan menyiramnya menggunakan air pembuangan AC. Cheng dan kawan-kawan yang kaget dengan apa yang sudah terjadi secara kebetulan melihat Trey yang kabur dan kemudian mengejarnya. Trey yang hanya seorang diri akhirnya terpojok di salah satu sudut rumah. Cheng yang sudah marah akhirnya kembali menghajar Trey sampai babak belur. Saat Trey tersungkur, Cheng yang ingin memukul Trey ditahan oleh Mr. Han yang tiba-tiba berada di sana. Cheng yang tidak terima kemudian menyerang Mr. Han. Dengan mudahnya Mr. Han mengalahkan mereka semua tanpa harus memukulnya. Kemudian Trey dibawa Mr. Han ke rumahnya untuk diobati dengan pengobatan kuno China. Di sana, Trey diajarkan teori ilmu bela diri oleh Mr. Han, dan Trey tertarik untuk mempelajarinya. Namun Mr. Han menolak jika ilmu bela diri hanya digunakan untuk menghajar orang lain. Mendengar pernyataan tersebut, Trey kemudian mengajak Mr. Han untuk pergi menemui guru Cheng, agar Cheng dan kawan-kawan tak lagi mengganggunya. Tiba di suatu sekolah bela diri itu, Mr. Han mengutarakan niatnya untuk berdamai. Namun sayangnya, Mr. Lee, guru di sekolah kungfu tersebut, tidak terima atas perlakuan Mr. Han kepada murid-muridnya dan menyuruh Mr. Han atau Trey agar bertarung dengan muridnya. Namun Mr. Han yang mengetahui Trey tidak bisa bela diri, kemudian mengatakan kepada Master Lee agar Trey dan Cheng bertarung di turnamen kungfu terbuka. Dengan syarat, selama turnamen belum dimulai, Cheng dan kawan-kawan dilarang mengganggu Trey Parker. Lalu Master Lee menyanggupi permintaan Mr. Han dan mengatakan jika mereka tidak hadir di turnamen tersebut, maka Master Lee akan menghajar mereka berdua.
Setelah kejadian itu, dalam perjalanan pulang Mr. Han berjanji akan mengajari Trey belajar kungfu. Hal ini membuat Trey senang dan sangat bersemangat sekali. Esok harinya saat Trey libur sekolah, Trey dengan buru-buru pergi ke rumah Mr. Han. Sesampainya di rumah Mr. Han, Trey melihat mobil tua rusak yang berada di ruang tamu Mr. Han. Trey bertanya kepada Mr. Han kenapa ada mobil tua ada di ruang tamunya. Namun Mr. Han hanya diam tak menjawabnya. Karena Trey sudah tidak sabar lagi berlatih kungfu, dia menunjukkan keahliannya kepada Mr. Han, apa yang sudah dia pelajari. Namun Mr. Han hanya diam dan memperhatikan karena tingkah konyolnya itu. Mr. Han lalu menyuruh Trey mengambil jaket yang ada di lantai. Kemudian menyuruh Trey menggantungnya di tiang yang sudah disiapkan oleh Mr. Han. Hari itu Mr. Han mengajari Trey mengambil jaket, menggantung jaket, mengenakan jaket, dan melepaskan jaket. Begitulah terus berulang-ulang. Sore hari setelah pulang dari rumah Mr. Han, Ibu Trey kaget dengan perubahan Trey yang meletakkan jaketnya di gantungan. Tidak seperti biasanya yang meletakkan jaketnya di lantai. Keesokan harinya di hari Minggu seperti hari sebelumnya, Trey hanya berlatih mengambil jaket, menggantung jaket, mengenakan jaket, dan melepaskannya. Begitu terus berulang-ulang. Di hari Senin terlihat Trey yang sedang ikut senam bersama Mei Ying di lapangan sekolah. Mei Ying bertanya kepada Trey kenapa dia ikut dalam turnamen kungfu. Mei Ying berharap Trey menemukan guru yang bagus untuk mengajarinya kungfu. Dalam obrolan itu, Mei Ying juga mengajak Trey untuk pergi ke festival Xinxin nanti malam. Dengan senang hati Trey menyanggupinya. Setelah pulang dari sekolah, Trey kembali datang ke rumah Mr. Han. Sesampainya ia di depan rumah Mr. Han, Trey menyembunyikan jaketnya. Namun Mr. Han yang mengetahui Trey tidak mengenakan jaket, kemudian menyuruh Trey untuk mengambilnya. Seperti biasa hari itu Trey berlatih dengan jaketnya. Hingga pada sore hari, Ibu Trey datang mengajak Trey serta Mr. Han ke acara festival Xinxi. Sesampainya di festival tersebut, Trey bertemu dengan Mei Ying dan malam itu mereka lewatkan dengan melihat pertunjukan wayang khas China. Keesokan harinya, seperti biasa Trey datang ke rumah Mr. Han dan melakukan hal yang sama yaitu berlatih dengan jaketnya. Hingga tiba Trey sudah merasa bosan dengan apa yang Mr. Han ajarkan dan menganggap apa yang Mr. Han ajarkan itu hal yang bodoh. Ketika Trey hendak pulang, Mr. Han memanggilnya dan hari itu adalah hari pertama Trey berlatih dengan Mr. Han. Mr. Han memberi pemahaman apa yang diajarkan selama ini adalah cara sederhana agar Trey mengingat seni bela diri dari kebiasaannya sehari-hari. Hari berikutnya, Mr. Han mengajak Trey ke puncak gunung Fanjingshan tempat Mr. Han belajar kungfu dahulu kala. Sesampainya mereka di sana, Mr. Han membawa Trey ke atas puncak gunung yang terdapat pusara sumur naga. Dalam perjalanan menuju ke puncak gunung, Trey dikagumkan dengan banyak pendekar yang sedang berlatih dengan cara dan seni yang berbeda-beda. Pandangan Trey terfokus pada seorang wanita pengendali ular yang sedang berlatih di ujung tebing. Lalu Mr. Han memanggil Trey dan mengajaknya ke pusara sumur naga yang diyakini jika dia meminum airnya, maka tak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika sore menjelang, Mr. Han mengajari Trey kungfu di jembatan di tengah sungai dan kembali pulang ke Beijing menggunakan kereta. Di tengah perjalanan di kereta, Trey tertidur karena sangat kelelahan dan Mr. Han mengantarkan Trey sampai di rumahnya. Semenjak saat itu, Trey terus berlatih dengan gigih bersama Mr. Han. Banyak teknik dan jurus yang diajarkan Mr. Han kepada Trey. Hingga pada suatu hari, Mr. Han sedang sibuk membetulkan mobilnya yang rusak. Seperti biasa Trey datang untuk berlatih. Tapi Mr. Han mengatakan kalau hari itu tidak ada latihan dan menyuruh Trey untuk beristirahat. Karena tidak ada latihan, Trey pergi ke tempat latihan biola Mei Ying. Trey mengajak Mei Ying untuk bolos dan pergi bersenang-senang bersamanya. Banyak aneka permainan yang mereka mainkan, dan hari itu pun mereka lewatkan dengan bahagia.
Saat mereka sedang asik berdua, tiba-tiba ayah Mei-ying menelpon dan memberitahu bahwa jadwal audisi musik diajukan. Mei-ying pun bergegas pergi dijemput ayah dan ibunya di tempat audisi. Trey yang merasa penasaran akhirnya mengikutinya. Sesampainya di acara audisi tersebut, Mei-ying sudah ditunggu para juri. Mei-ying bergegas memainkan biolanya dengan sangat indah, hingga membuat Trey terkesan dan bertepuk tangan. Namun hanya Trey yang bertepuk tangan di ruangan tersebut. Setelah acara selesai, Mei-ying menyampaikan kepada Trey bahwa dia tidak bisa lagi berteman dengannya, karena menurut orang tuanya, Trey membawa pengaruh buruk di hidupnya. Seusai dari tempat audisi, Trey tak langsung pulang ke rumahnya. Trey menyempatkan diri datang ke rumah Mr. Han. Alangkah terkejutnya Trey Parker melihat Mr. Han yang sedang menghancurkan mobilnya yang baru saja ia selesai perbaiki. Di dalam mobil yang sudah rusak itu, Mr. Han menceritakan kenangan buruk tentang anak dan istrinya yang meninggal lantaran kecelakaan yang mereka alami. Sejak saat itu Mr. Han selalu murung dan merasa bersalah atas musibah yang menimpanya. Trey yang iba kepada Mr. Han kemudian mengajaknya untuk berlatih kungfu agar ia tidak larut dalam kesedihan. Disaksikan ibu Trey yang melihatnya dari balik jendela. Sejak saat itu Mr. Han dengan gigih mengajarkan Trey berlatih kungfu. Kemudian malam hari menjelang turnamen dimulai esok hari, Mr. Han mengajak Trey melihat tempat di mana turnamen itu akan digelar. Mr. Han memberikan motivasi kepada Trey dengan mengatakan kalah atau menang itu tidak penting. Yang penting bertarunglah dengan gigih. Mr. Han juga memberikan Trey seragam kungfu untuk dikenakan esok hari di turnamen tersebut. Setelah itu, sebelum pulang Trey menyempatkan waktu ke rumah Mei-ying. Trey membaca surat yang dituliskan Mr. Han dengan bahasa China yang mengatakan kepada ayah Mei-ying bahwa dia akan menjadi sahabat terbaik untuk Mei-ying. Dan Trey meminta Mei-ying datang menonton ke turnamen kungfu esok hari. Sang ayah yang melihat kesungguhan Trey akhirnya mengizinkan Mei-ying datang menonton ke turnamen tersebut. Mendengar pernyataan dari ayah Mei-ying, Trey merasa termotivasi dan segera melanjutkan latihan dengan serius. Esok hari turnamen kungfu pun resmi digelar. Sudah banyak penonton berkumpul di tribun penonton untuk menyaksikan pertunjukan termasuk ibu Trey dan Mei-ying. Cheng dan Master Lee juga sudah siap bertarung. Kemudian terlihat Mr. Han sedang menjelaskan kepada Trey aturan dalam pertandingan duel kungfu tersebut. Dalam pertandingan pertama, Trey yang belum paham akan aturan pertandingan keluar dari lingkaran yang membuat Trey kehilangan poin. Tak lama kemudian, Trey memahami aturan dalam pertandingan tersebut dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya hingga mencapai semifinal. Di sisi lain, Cheng yang merupakan unggulan juga sukses mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah sampai ke final. Kini tiba saatnya Trey Parker bertanding di semifinal melawan Liang, murid dari Master Lee. Terlihat Master Lee dan Liang merencanakan rencana yang jahat dan membuat Liang harus didiskualifikasi dari turnamen tersebut. Trey yang cedera lalu dibawa ke ruang rawat untuk diobati. Di dalam ruang rawat, Mr. Han yang melihat kondisi Trey Parker tidak mengizinkan Trey Parker untuk ikut bertanding kembali di final. Namun Trey tetap bersikeras melanjutkan pertandingan dan meminta Mr. Han mengobati kakinya dengan cara pengobatan tradisional Cina yang pernah Mr. Han lakukan waktu itu. Mr. Han lalu bertanya kepada Trey Parker, kenapa masih bersikeras melanjutkan pertandingan? Trey menjawab, apapun yang akan terjadi malam ini, saat aku pulang nanti, tak ada lagi rasa takut dalam hatiku. Mendengar pernyataan tersebut, Mr. Han akhirnya memenuhi permintaan Trey Parker. Ketika juri ingin memberikan piala kepada Cheng,
Mr. Han datang dan mengatakan kepada juri bahwa Trey siap bertanding kembali di final. Mendengar pernyataan tersebut, para penonton bersorak memberi semangat kepada Trey yang datang dari ruang rawat dengan kaki yang masih terpincang-pincang. Pertarungan ronde pertama, Cheng berhasil menendang Trey keluar dari panggung yang membuat Cheng mendapatkan poin pertama. Di ronde kedua dan ketiga, Trey berhasil mengalahkan Cheng dan mendapatkan 2 poin. Di ronde yang keempat, Master Lee meminta Pri kepada juri dan mengatakan kepada Cheng tanpa ampun. Akhirnya Cheng berhasil mengalahkan Trey dengan mencederai kakinya yang masih terluka. Poin pun imbang 2-2. Di ronde penentu, dengan kaki yang masih terpincang, Trey menirukan jurus pendekar pengendali ular yang dia lihat waktu di puncak Gunung Sumur Naga. Akhirnya Trey berhasil mengalahkan Cheng dan berhasil menjuarai turnamen kungfu tersebut. Kemudian film ditutup dengan murid-murid Master Lee yang memberikan hormat kepada Mr. Han. Hikmah yang bisa kita petik dalam film ini adalah jangan pernah berlaku sombong kepada orang yang menurut kita lebih lemah, apalagi mengejeknya. Karena kita tidak tahu suatu saat nanti orang yang kita anggap lemah akan berubah menjadi kuat dan tinggi melebihi kita. Oke, terima kasih guys, semoga kerja keras dan kegigihan yang kita lakukan akan merubah semuanya menjadi lebih indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.